warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Baik, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semuanya ya. Gimana dulunya sudah nyaman? Sudah. Terima kasih ya teman-teman karena sudah datang untuk konseling kelompok pada hari ini. Saya senang teman-teman hari ini datang untuk melanjutkan proses konseling kelompok yang sudah kita sepakati sebelumnya ya. Dimana di pertemuan pertama kemarin, minggu kemarin kita kan sudah saling berkenalan satu sama lain, terus membahas tipe kelompok, durasi pertemuan, terus habis itu aturan-aturan dan sanksi yang sudah kita sepakati bersama. Oke, jadi nanti kita masuk ke tahap inti. Jadi kalian nanti masing-masing menceritakan masalah kalian secara singkat. Habis itu setelah kalian bercerita, nanti kita akan menentukan masalah siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu, yang menurut kalian paling urgent gitu. Nah, sebelum kalian menceritakan permasalahan, apakah ada yang ditanyakan? Oke, baik. Bisa dimulai dari Mbak Zen terlebih dahulu, bisa ceritakan permasalahannya secara singkat. Jadi kan nanti ini kan saya sudah selesai ya. Jadi tugasku semenukan. Terus habis itu ketebalan skripsi juga. Jadi kayak mengatur waktunya itu susah. Terus tugas saya itu kayak numpuk-numpuk gitu loh. Kayak deadline itu selesai. Jadi di akhir-akhir ini ya Mbak Zen ya, itu kayak sering menunda tugas dan membuat tugasnya itu menumpuk dan dikerjakannya itu mepet deadline gitu. Oke baik, terima kasih Mbak Zen. Selanjutnya Mas Akbar, bisa diceritakan masalahnya secara ringkas. Maksud saya belakangan ini saya tuh mengalami sering banget menunda tugas. Itu sering banget karena saya tidak bisa terutama hari Rabu ya, tidak bisa membagi waktu. Biasanya saya hari Rabu itu meliti data kayak masukin kayak sortir tapi data. Terus habis itu saya setiap hari Rabu itu saya keteteran setiap hari Rabu ya dan saya sering dari Rabu juga kan kuliah. Jadi habis kuliah itu biasanya saya ngerjain tugas. Selasanya saya biasanya bimbingan proposal gitu. Jadi kadang ngerjain tugas, kadang proposal, kadang juga masukin datanya itu juga. Itu saya nggak bisa ngerjain soalnya kalau itu harus hari itu selesai biar besoknya biar bisa yang kurangnya yang di datanya di itu biar kayak cocok besoknya di setor. Terus di situ hari Rabu aja itu saya tuh kayak agak kesulitan. Oke, jadi permasalahan Mas Akbar itu susah untuk mengatur waktu dalam mengerjakan tugas begitu ya, apalagi di hari Rabu, karena di hari Rabu itu juga ketepatan ada kuliah, konseling, terus habis itu juga menulis kayak stok barang gitu ya, jadi bingung gitu kan sambil mengerjakan tugas terus mengerjakan proposal gitu ya Mas ya. Oke, baik, selanjutnya untuk Mbak Elo silakan diceritakan permasalahannya secara ringkas. Kalau saya itu ngerjain tugasnya, saya sama ngerjain tugasnya itu kayak mepet deadline gitu loh Bu. Terkadang itu bukan hamil hari tapi saking hamil jam gitu loh Bu. Ya saya itu saking lebih ke kasarannya remehin situasinya, padahal itu susah. Ya, Susah ya, padahal itu susah dan mungkin juga sekarang itu ada skripsi, terus ada bimbingan, bingung loh Bu. Saya tuh sangat-sangat bingung bagi waktu yang seperti itu. Sampai kemarin itu saya agak sedikit sakit ya Bu, karena kayaknya busuk sekali. Jadi Mbak Elo ini mempunyai permasalahan yang kurang lebih sama dengan teman-teman lain, seperti kayak menunda tugas dan menunda tugasnya itu sampai mengerjakan nggak hamil deadline hari H, tapi ya hamil jam itu baru dikerjakan sampai Mbak Elo itu merasa
tadi kerjanya itu enggak kayak satu hari sebelum itu enggak, tapi jam-jam itu pasti kan kayak panik sendiri gitu. Jadi ya, saya itu harus urgent banget sudah selesai sekarang. Untuk Mbak Zen gimana? Kalau menurut saya dua-duanya sama agak asik gitu ya. Tapi kalau menurut saya itu lebih ke Mbak Elo. Soalnya kan kalau Mas Akbar itu masih bingung aja. Kalau Mbak Elo kan sampai hamil beberapa jam kan sampai sakit juga. Oke, semuanya sudah sepakat untuk membahas masalahnya Mbak Elo ya. Oke, untuk terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya dan alasannya. Oke, untuk Mbak Elo, mungkin bisa diceritakan nih secara detail tentang permasalahan yang sedang Mbak Elo hadapi saat ini. Saya itu ini saya nggak apa cerita tentang dulu saya kok. Iya, ada apa-apa. Kalau saya dulu itu Bu, ya saya karena main tugas itu sejak kuliah dulu karena ya nggak tahu sih kenapa kayak gitu. Terus soalnya juga semester 1 itu kayak tugasnya itu masih sedikit. Terus tapi kan pada saat itu saya kan nggak tahu cara buat makalah itu ya apa gitu. Jadinya sedikit belajar, ingin tahunya itu masih besar gitu. Terus makin kesini, ada tugas yang semakin banyak itu kayak saya benar-benar aku capek di semester dulu gitu. Saya dulu masih rasa ingin tahunya masih besar, sekarang itu kayak banyak kok gitu loh. Saya kayak remeh gitu loh kan. Ya terus juga sekarang di semester ini para penambahan skripsi, jadinya kayak tugas mana sih di sini dulu saya kerjain dulu gitu loh Bu. Jadinya sampai saya lebih fokus ke skripsi, tugasnya itu tuh sampai saya nggak ada tugas ini, nggak keinget gitu loh. Iya kayak gitu sih Bu. Saya Jadi kayak Mbak Elo itu menyepelekan karena dulu itu seperti ya udah itu
bukanya itu jam 6 sore ya, jam 6 sore. Saya berpikirnya itu dari pagi. Tapi tag videonya sudah tag video, tapi benar editnya itu kan susah motongnya, ngasih intro, ngasih semuanya. Itu tuh tak rata dulu ya. Nah, terus baru jam 4 mungkin dikasih hidayah, nggak tahu dari mana ya, dari apa ya pastinya. Terus ya tulis langsung, ya itu amin jam 4 lah. Jadi ya Mbak Elo setelah dikasih tugas itu ya cuma terus kayak ya udah besok aja gitu ya Mbak. Iya. Oke, saya yakin dari cerita Mbak Elo tadi
terjadi setiap harinya. Jadi setiap hari itu ada progres buat kedepannya itu tidak panik sendiri seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Akbar sama Kak Zain yang sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi sebenarnya menurut kalian itu tidak efektif gitu ya, karena Mbak Ella itu hanya dipikirkan saja, tetapi tidak ada tindakan gitu ya. Dan menurut Mas Akbar mungkin saat sudah mendapatkan tugas bisa dikerjakan secara langsung, dicicil satu persatu. Gitu. Lalu menurut Mbak Ella dengan posisi Mbak Ella yang sekarang, bagaimana dengan sikap teman-teman dan keluarga Mbak Ella selama ini? Kalau pihak keluarga itu tahunya itu saya belajar terus padahal itu aslinya itu saya juga ada untuk mengerjakan yang lain, bukan mengerjakan tugas yang benar-benar mendesak seperti itu. Tapi kalau teman saya itu mesti kalau misalnya tahu kayak gitu tuh mesti coba diingatkan itu kamu itu tak bu jadinya ya usah gitu, saya juga ya usah ya kemana gitu loh bu. Jadi sebenarnya sama aja. Iya. Oke, baik. Lalu untuk Mbak Zain dan Mas Akbar gimana dengan pertemanan dan dari lingkungan keluarganya juga? kurang lebih sama kayak lebih sama rata-rata masalahnya seperti itu. Untuk dari keluarga juga sama. Kalau dari keluarga itu tidak pernah nanya sih, biasa aja. Cuma dari teman-teman pun juga sama gitu ya. Baik, untuk Mas Akbar sama juga. Persis. Dari teman-teman pun juga sama sebenarnya, dan dari keluarga pun juga jarang menanyakan gitu. Ya. Oke, baik. Dari cerita Mbak Ella tadi, apa yang menjadi akar atau hal utama dari masalah Mbak Ella ini? Apa sebenarnya hal utama permasalahan Mbak Ella ini? Saya baru benar-benar tugas itu tadi tingkat kemalasannya itu lebih tinggi dan banyak pikir banyak berpikir dan tapi itu teman-teman saya. Jadi akar permasalahan Mbak Ella itu hanya dipikirkan dan Mbak Ella hanya diam saja, tidak ada tindakan gitu ya. Oke, baik. Kan kita sudah tahu ya akar permasalahan Mbak Ella ini seperti apa. Lalu apa tujuan atau keinginan yang Mbak Ella inginkan saat ini? Saya ingin menulis tugas saya itu di note itu biar saya setiap karena melihat saya pengen seperti itu tujuan saya. Oke, sekarang mungkin dari teman-teman bisa menuliskan tujuan atau keinginan yang kalian inginkan saat ini. Oke, saya berikan kertasnya. Sudah bawa pulpen semua ya? Makasih ya, Bu ya. Ya, di sini kalian bisa menuliskan tujuan yang kalian inginkan. Tujuan. Ya. Mas Akbar gimana? Sudah apa belum? Sudah. Semuanya sudah selesai. Semuanya sudah selesai menuliskan tujuannya. Oke, baik. Untuk Mbak Ella, ini kan mencatat tujuannya. Iya, makanya coba saya Kalau ini kita Oke, semuanya kan sudah menuliskan tujuan masing-masing. Nah, untuk Mbak Ella bisa dibacakan terlebih dahulu tujuannya. tujuan saya mengerjakan tugas tidak mepet deadline. Yang kedua menulis tugas di kertas atau sticky note dan didaftarkan di dalam lama. Terus yang ketiga membuat jadwal yang produktif seperti jam pulang kuliah itu tidur siang bangun sore buat menulis PR-nya tadi. Terus habis maghrib habis kegiatan semuanya saya membuka tugas ini tadi untuk mengerjakan. Oke, baik Mbak Ella. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan pendapat tentang tujuan yang sudah dibacakan sama Mbak Ella tadi? Tambahan. Kalau menurut saya sih itu bakal jenuh. Jadi mending diseling-seling sama misal beli jajan dulu atau mungkin scroll TikTok juga nggak apa-apa. Tapi kan yang penting itu
pulang kuliah tidur siang, bangun sore lalu membeli jajan, lalu habis maghrib mengerjakan tugasnya, lalu memainkan HP tapi tidak ingat. Usaha saya dikatakan berhasil jika saya melakukan selama 1 minggu. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan reward, yaitu makanan enak seperti coklat, es krim, sebelah seperti itu. Jika saya tidak melakukannya, saya tidak membeli apa-apa sebelum mengerjakan. Itu silakan kita datang di kondisi ya kondisi. Saya katakan. Oke, baik. Oke, baik. Jadi Mbak Elo kan sudah menuliskan kontrak perilakunya ya. Kegiatan yang pertama itu Mbak Elo mengerjakan tugas tidak pakai deadline ya, kayak mungkin 2 hari, 1 hari sebelumnya gitu kan. Lalu yang kedua menulis tugas di kertas kayak notes, sticky notes gitu, lalu ditempelkan di tembok kamar. Lalu yang ketiga membuat jadwal untuk produktif seperti setelah pulang kuliah itu tidur, terus nanti bangun waktu asar, habis itu membeli jajan gitu kan, beli jajan ataupun bermain HP tapi dikasih timer gitu ya. Lalu usaha dikatakan berhasil jika Mbak Elo itu melakukan selama 1 minggu dan mulai besok ya Mbak Elo ya. Lalu dikatakan berhasil, Mbak Elo akan membeli jajan gitu Mbak. Jika tidak berhasil maka ya tidak membeli jajan gitu Mbak ya. Oke, baik, semua sudah Mbak Elo tuliskan di sini. Apakah Mbak Elo bisa konsisten? Bisa. Oke, saya yakin ya Mbak Elo itu bisa konsisten. Mungkin dari teman-teman bisa memberikan motivasinya untuk Mbak Elo agar Mbak Elo itu bisa bersungguh-sungguh dan konsisten. Mungkin dari Mas Akbar boleh. Saya harap menjalankan kalian tadi bisa terlaksanakan dengan baik dan benar. Oke, baik. Terima kasih Mas Akbar. Sama-sama. Mbak Zen mungkin bisa memberikan motivasi. Ya, saya harap Mbak Elo bisa melakukan kegiatan yang telah ditulis tadi dan bisa konsisten. Amin. Terima kasih kepada teman-teman ya sudah memberikan motivasi kepada Mbak Elo, dan saya harap juga Mbak Elo bisa bersungguh-sungguh berkonsisten menjalankan yang sudah Mbak Elo buat ini. Dan izinkan saya untuk memonitoring Mbak Elo ya, untuk Mbak Elo melakukan kegiatan ini. Lalu nanti juga bisa Mbak Elo tulis hambatan-hambatan yang Mbak Elo alami ketika melakukan kegiatan ini dan keberhasilan apa. Nanti ditulis ya Mbak. Oke, jadi nanti teman-teman Mbak Zen dan Mas Akbar juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang Mbak Elo tulis. Nanti juga kalian tuliskan hambatan dan keberhasilan yang sudah kalian lakukan ketika melakukan kegiatan ini. Dan nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik Bu. Oke, sebelum kita akhiri sesi konseling pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada Mbak Elo yang sudah mau bercerita pada konseling hari ini, dan saya juga berterima kasih pada Mas Zen dan Mas Akbar karena sudah bercerita juga memberikan